Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Bu Guru berharap semua teman-teman anak-anak kelas 3 selalu dalam keadaan sehat dan kembali semangat untuk mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Untuk kegiatan belajar kita hari ini, mata pelajaran fikih di kelas 3, kita akan melanjutkan kegiatan belajar tentang puasa sunnah. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran? Baik, jika anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan belajar, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita dalam menuntut ilmu. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran fikih di kelas 3 tentang puasa sunnah. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Kali ini kita akan belajar tentang puasa sunnah di bab 3. Anak-anak bisa siapkan dulu bukunya dan kemudian dibuka halaman 120. Di sana terdapat bab 3 tentang puasa sunnah. Hal-hal yang akan kita pelajari tentang puasa sunnah, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah, hikmah puasa sunnah, dan juga perbedaan puasa sunnah dengan puasa wajib. Nah, sekarang kita mulai yuk belajar tentang pengertian puasa sunnah. Anak-anak sudah tahu kan apa itu puasa? Puasa adalah ibadah di mana kita menahan diri, menahan lapar, menahan minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu adalah pengertian puasa secara istilah. Pengertian puasa secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Begitu juga dengan puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilakukan kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapat dosa. Jadi tidak apa-apa kalau kita tidak melakukannya. Puasa sunnah ini dikerjakan di luar bulan Ramadan atau puasa nadar. Nah, anak-anak, karena puasa nadar dan juga puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Jadi yang dinamakan puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan selain di bulan Ramadan ataupun di luar mengerjakan puasa nadar. Puasa nadar ini adalah puasa yang dikerjakan karena kita sudah berjanji, ya. Karena adanya janji yang kita buat sendiri, janji yang kita buat dengan Allah. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya manusia memperbanyak puasa sunnah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi umat Islam yang menjalankan puasa sunnah. Karena kita diminta untuk menahan diri dari hawa nafsu, terutama dari semua hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Karena begitu besar pahala puasa, maka Allah membalas dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya adalah setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Karenaku di sini adalah maksudnya
karena Allah. Bagi mereka yang berpuasa akan mendapat kebahagiaan, yaitu ketika ia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Padahal kita ketahui teman-teman, minyak kasturi itu baunya sangat wangi sekali. Dalam hadis ini disebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada harumnya minyak kasturi. Baik, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama kita akan mengenal yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Syawal sampai 6 hari berturut-turut, atau bisa juga dilakukan 6 hari selama kita berada di bulan Syawal. Nah, dalam mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa selama setahun penuh. Kemudian yang kedua, yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad sendiri sering melakukannya. Pahala puasa Senin dan Kamis sangat besar karena pada hari Senin dan Kamis catatan amal perbuatan manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah puasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi orang yang melakukan puasa Arafah, ia akan mendapatkan pahala yaitu dihapus dosanya selama 2 tahun. Kemudian yang keempat ada puasa Daud. Cara mengerjakan puasa Daud ini yaitu seperti ini teman-teman. 1 hari berpuasa, 1 hari berikutnya tidak berpuasa. Kemudian pada hari ketiga ia berpuasa, hari keempat ia tidak berpuasa, begitu seterusnya. Nah, orang yang melakukan puasa Daud akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang kelima, ada puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini dikerjakan setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, kecuali pada tanggal 13 Dzulhijjah. Karena pada tanggal 13 Dzulhijjah ini termasuk hari tasyrik, di mana kita dilarang untuk melakukan puasa. Yang selanjutnya terdapat puasa Asyura. Asyura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Pahala melaksanakan puasa Asyura yaitu akan dihapus dosanya selama 1 tahun yang lalu. Kemudian yang ke-7 ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah ini dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum kita melaksanakan puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pahala melaksanakan puasa Tarwiyah yaitu akan dihapus dosa selama 1 tahun. Kemudian ada juga puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Nabi Muhammad SAW paling sering melaksanakan puasa sunnah pada bulan Sya'ban dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya dalam bulan Hijriah. Selanjutnya kita akan belajar hikmah puasa sunnah. Banyak sekali hikmah atau manfaat puasa sunnah yang kita dapatkan. Karena puasa sunnah dan puasa wajib itu berbeda, maka orang yang melakukan puasa sunnah tentunya akan mengalami tantangan yang luar biasa. Karena di sisi lain, orang-orang boleh makan dan minum dengan bebas, sedangkan kita yang melaksanakan puasa sunnah harus menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Jadi, orang yang melaksanakan puasa sunnah akan mendapatkan manfaat yang luar biasa juga. Nah, sekarang kita kenali yuk
apa saja manfaat atau hikmah puasa sunnah itu. Yang pertama yaitu orang yang melaksanakan puasa sunnah akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melaksanakan puasa sunnah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hikmah puasa sunnah yang ketiga yaitu ia telah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu ketika ia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pahala puasa. Yang kelima, orang yang menjalankan ibadah puasa sunnah akan terjaga kesehatan tubuhnya. Dan yang terakhir, orang yang menjalankan ibadah puasa akan terjaga kesehatan sistem pencernaannya. Nah, teman-teman, sampai di sini bagaimana? Tertarik untuk melaksanakan puasa sunnah? Nah, yuk kita belajar untuk melaksanakan puasa sunnah. Selanjutnya, kita akan mengenal perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Dalam pelaksanaannya, puasa sunnah dan puasa wajib memiliki perbedaan. Di antaranya, yang pertama adalah niat dalam menjalankan puasa. Niat puasa sunnah boleh dilakukan setelah terbit fajar. Namun, ketika kita menjalankan puasa wajib seperti puasa Ramadan, niat puasa harus dilakukan sebelum terbit fajar. Kemudian, waktu pelaksanaan puasa sunnah dan puasa wajib juga berbeda. Semua sudah ditentukan dalam waktunya masing-masing. Misalnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang harus dilaksanakan umat Islam pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan puasa sunnah yang sudah ditentukan kapan saja hari dan tanggalnya. Misalnya melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka yang dinilai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal hanya terjadi di bulan Syawal saja. Begitu juga dengan pelaksanaan puasa sunnah yang lainnya. Semua jatuh pada waktunya masing-masing. Kemudian yang ketiga yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib adalah puasa sunnah boleh dibatalkan sesuai dengan kebutuhan, karena ini adalah ibadah sunnah yang hukumnya adalah pilihan, bukan menjadi tanggung jawab atau bukan menjadi kewajiban. Berbeda dengan puasa wajib, misalnya puasa Ramadan, yang tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh dibatalkan kecuali ada penyebab yang diperkenankan oleh syariat Islam, yang sudah pernah kita pelajari pada bab sebelumnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Nah, anak-anak, kegiatan belajar kita tentang puasa sunnah kali ini telah selesai. Untuk menguji pemahaman teman-teman semua, kalian bisa kerjakan latihan yang ada di halaman 123 dengan cara memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan yang ada. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa kirimkan tugas tersebut kepada Bu Guru untuk diambil nilainya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.